Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai peningkatan profesionalisme guru dalam kegiatan PLC. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama saya Widiawati dengan NIM 2305475 dan rekan saya Najwa Nur Hamidah dengan NIM 2311110 dan Rika Amelia dengan NIM 2305466. Topik ini sangat penting karena kualitas pendidikan sangat bergantung pada seberapa baik guru berkembang dan terus belajar. Dan Professional Learning Community atau PLC adalah salah satu cara terbaik untuk mewujudkan hal itu. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang profesionalisme guru. Apa sih profesionalisme guru itu? Profesionalisme guru adalah konsep yang penting dalam memastikan kualitas pendidikan yang tinggi dan perkembangan siswa yang optimal. Nah, berikut adalah beberapa inovasi peningkatan profesionalisme guru. Yang pertama ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kedua, ada metode pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, ada pelatihan berkelanjutan. Yang keempat, ada profesionalisasi pengembangan profesional. Yang kelima, ada PLC atau Professional Learning Community. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat PLC atau Professional Learning Community dalam inovasi peningkatan profesionalisme guru. Apa sih PLC itu? Professional Learning Community atau PLC adalah suatu pendekatan kolaboratif di mana sekelompok pendidik berkumpul secara teratur untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengajaran dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Dalam PLC, para anggota berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi profesional mereka melalui diskusi reflektif dan analisis data yang mendalam mengenai proses pembelajaran. Dengan membangun budaya kolaborasi, PLC menciptakan lingkungan di mana guru dapat saling mendukung, mengatasi tantangan bersama, dan menerapkan inovasi dalam metode pengajaran mereka. Selanjutnya ada tujuan kegiatan PLC. Nah, PLC ini tidak hanya sekedar kumpul guru, ada tujuan yang ingin dicapai di baliknya. Yang pertama adalah meningkatkan profesionalisme guru secara terus-menerus, seperti meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran di kelas. Yang kedua, PLC membangun budaya kolaborasi. Jadi, kegiatan PLC ini diharapkan bisa menjadi tempat guru-guru untuk berbagi informasi pengetahuan sehingga guru yang biasanya bekerja sendiri menjadi komunitas yang saling mendukung. Yang ketiga, dalam komunitas PLC, guru dapat mendiskusikan kendala atau tantangan yang mereka hadapi di kelas. Lalu, mereka mencari solusi dan mengevaluasi bersama berdasarkan pengalaman masing-masing. Dan tujuan akhirnya tentu saja adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan guru yang terus belajar dan berinovasi, maka siswa pun akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik dan relevan. Selanjutnya, apa saja prinsip dari kegiatan PLC ini? Ada 3 prinsip utama. Yang pertama, fokus pada pembelajaran siswa. Prinsip yang pertama ini jadi inti dari semua kegiatan PLC. Tujuannya bukan cuma untuk guru jadi lebih baik, tapi yang paling penting adalah bagaimana pembelajaran siswa bisa meningkat. Jadi, semua kegiatan PLC harus selalu berorientasi ke apa sih yang terbaik untuk siswa. Yang kedua, kolaborasi dan berkelanjutan. Yang kedua adalah tentang kerjasama. Dalam PLC, guru-guru tidak berjalan sendiri. Mereka bekerja bersama, berbagi ide, dan saling belajar satu sama lain. Dan bukan cuma sekali dua kali ya, tapi dilakukan secara terus-menerus, secara rutin, dan konsisten. Dan yang terakhir adalah refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, prinsip yang ketiga ini penting sekali. Guru diajak untuk selalu mengevaluasi dan merenungkan apa yang sudah dilakukan. Dari situ, mereka bisa tahu mana yang perlu diperbaiki dan terus berusaha meningkatkan kualitas pembelajarannya. Selanjutnya ada manfaat kegiatan PLC untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama, guru menjadi lebih profesional dan percaya diri. Lewat diskusi dan kolaborasi dalam PLC, guru bisa belajar hal-hal baru, berbagi pengalaman, dan mengembangkan kemampuannya. Hasilnya, mereka jadi lebih profesional dan pastinya lebih percaya diri dalam mengajar. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan. Bayangkan kalau semua guru di sekolah aktif ikut PLC. Pasti pembelajaran jadi lebih menarik dan merata.
Nah, inilah yang bisa membuat kualitas sekolah juga ikut meningkat secara menyeluruh. Yang ketiga, peningkatan kualitas pengajaran. Kegiatan PLC membuat guru bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar. Jadi, metode dan materi pembelajaran bisa lebih menarik dan sesuai kebutuhan siswa. Yang keempat, membangun kebiasaan refleksi diri. Di dalam kegiatan PLC, guru diajak untuk merenungkan kembali apa yang sudah mereka lakukan, apa yang berhasil, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Yang kelima, ada peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini sangat dirasakan oleh para siswa. Ketika kompetensi guru meningkat dan metode pengajaran menjadi lebih efektif, pemahaman siswa terhadap materi pun menjadi lebih baik. Dampaknya, hasil belajar siswa pun mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam implementasi Professional Learning Community atau PLC, terdapat beberapa permasalahan yang umum ditemui. Pertama, keterbatasan waktu dan beban kerja yang kompleks. Beban kerja guru bukan hanya seputar mengajar di kelas, tapi juga mencakup berbagai tugas administratif, persiapan materi, penilaian siswa, dan partisipasi dalam kegiatan sekolah lainnya. Dalam konteks ini, kegiatan PLC seringkali dianggap sebagai beban tambahan yang sulit untuk diintegrasikan ke dalam jadwal yang sudah padat. Selain itu, tuntutan kurikulum yang terus berkembang dan kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran menambah kompleksitas beban kerja guru. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang tidak merata. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur seringkali menjadi penghalang utama dalam implementasi PLC, terutama di sekolah-sekolah dengan anggaran terbatas atau berada di daerah terpencil. Akses terhadap teknologi digital seperti komputer, proyektor, dan koneksi internet yang stabil seringkali tidak memadai. Hal ini menghambat penggunaan platform belajar online dan sumber daya digital lainnya yang dapat mendukung kegiatan PLC. Yang ketiga, komitmen tidak merata. Komitmen yang tidak merata di antara guru dapat menjadi hambatan signifikan dalam implementasi PLC. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor termasuk perbedaan motivasi, pengalaman, dan pandangan tentang pentingnya pengembangan profesional. Guru yang kurang berkomitmen mungkin tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan PLC, tidak mau berkontribusi pada diskusi, atau tidak menerapkan hasil pembelajaran dalam praktik mereka. Hal ini dapat mengurangi efektivitas PLC dan menciptakan kesenjangan dalam pengembangan profesional. Yang keempat, perbedaan pendapat dan pengalaman sebagai tantangan kolaborasi. Sebagai guru membawa latar belakang pengalaman dan filosofi pendidikan yang unik. Perbedaan ini meskipun berpotensi memperkaya diskusi, juga dapat menimbulkan tantangan dalam mencapai konsensus dan kolaborasi yang efektif. Perbedaan dalam gaya mengajar, pendekatan terhadap siswa, dan pemahaman tentang kurikulum dapat menyebabkan ketidaksepakatan tentang praktik terbaik. Tanpa strategi yang tepat, perbedaan ini dapat menghambat kemajuan PLC dan mengurangi efektivitasnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. 1. Manajemen waktu yang efektif bukan sekedar menyusun jadwal, melainkan menciptakan fleksibilitas dan adaptabilitas. Sekolah perlu mempertimbangkan beban kerja guru yang kompleks dan mencari cara untuk mengintegrasikan kegiatan PLC ke dalam rutinitas harian dengan cara yang tidak memberatkan. Bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk pertemuan virtual atau kolaborasi daring, menawarkan solusi efisien, menghemat waktu perjalanan, dan memungkinkan guru untuk berpartisipasi dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, peningkatan sumber daya. Investasi dalam infrastruktur digital harus mencakup tidak hanya perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga akses internet yang stabil, platform pembelajaran daring, dan sumber daya digital yang relevan dengan kebutuhan guru. Penting untuk memastikan bahwa guru memiliki akses ke sumber daya pembelajaran yang berkualitas, seperti jurnal penelitian, studi kasus, dan materi pelatihan daring untuk memperkaya pengetahuan dan praktik mereka. Yang ketiga, peningkatan komitmen guru. Membangun
Budaya kolaborasi yang inklusif membutuhkan lebih dari sekedar pertemuan rutin, melainkan menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi guru untuk berbagi pengalaman, ide, dan tantangan mereka secara terbuka. Pengakuan dan penghargaan atas partisipasi guru dalam kegiatan PLC, baik secara formal maupun informal, akan meningkatkan motivasi dan memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas belajar. Melibatkan guru dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pelaksanaan PLC akan meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen mereka terhadap keberhasilan program. Yang keempat, pengelolaan perbedaan pendapat. Pelatihan keterampilan fasilitasi dan komunikasi sangat penting untuk membantu guru mengelola perbedaan pendapat secara konstruktif, mengubah potensi konflik menjadi peluang untuk pembelajaran bersama. Pengembangan protokol yang jelas dan disepakati bersama untuk mengelola perbedaan pendapat akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi yang produktif dan saling menghormati. Mendorong komunikasi terbuka, mendengarkan aktif, dan saling menghormati akan membantu kepercayaan dan saling pengertian di antara guru, menciptakan fondasi yang kuat untuk kolaborasi. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan implementasi PLC dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan profesional guru dan peningkatan kualitas pembelajaran. Kesimpulannya, PLC bukan hanya sekedar pertemuan guru, tapi wadah yang sangat bermanfaat untuk belajar, berkembang, bekerja sama demi meningkatkan kualitas pendidikan dan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.